adalah tempat masyarakat mencari kebenaran dan keadilan. Dan hari ini juga surat keterangan kelulusan Gibran, wakil presiden berkuasa hari ini, ternyata hari ini juga bersamaan dengan ini sudah keluar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengabulkan nota perlawanan atau nota eksepsi dari salah satu pejuang bersama Mas Roy, yaitu Butiva, dalam pokok perkara ijazah mantan presiden. Jadi ini Bapak sebagai presiden dengan anak sebagai presiden, wakil presiden hari ini berkuasa, dua-duanya dipersoalkan di pengadilan. Dan dan dua-duanya adanya di Jakarta Timur. Ya, dan dua-duanya adanya di Jakarta Timur. Alhamdulillahnya adalah Butiva memenangkan perkara ini. Artinya Pak Jokowi tidak bisa membuktikan ijazahnya asli karena dia yang melaporkan, sehingga dia kehilangan hak hukum karena surat dakwaannya digugurkan oleh majelis hakim, sehingga semua dalil-dalil yang selama ini dibangun oleh Pak Jokowi, oleh tim kuasa hukum, oleh para relawannya, itu ternyata mereka tidak bisa lagi membuktikan dalil tersebut. Kalau mereka tidak bisa membuktikan dalil tersebut, berarti berlaku dalil sebelumnya yang dibangun oleh Mas Roy dan Butiva bahwa ijazah Pak Jokowi 99,9% palsu, karena mereka tidak bisa membuktikan sebaliknya. Putusan kemarin membuat Pak Jokowi akhirnya kan tertunda ke pengadilan karena pokok perkaranya itu tidak dilanjutkan. Jadi pembuktian juga enggak gitu. Jadi Pak Jokowi tentu sudah siap, dan malah kita bisa lihat juga dalam beberapa saja di TV beliau menyampaikan siap ya untuk menyampaikan apa yang diharapkan, yang diminta oleh jaksa penuntut umum. Karena persoalan ini kan sekarang adalah negara dengan terdakwa. Kemarin ada putusan sela mengatakan bahwa dakwaannya kurang cermat. Exactly kok disampaikan pasal berapanya, sehingga tentu berkaitan dengan pasal dakwaan kurang cermat tadi harus diperbaiki gitu kan. Nah, setelah diperbaiki, kita lihat aja jangan-jangan minggu depan hari Senin atau Selasa udah dikembalikan lagi kepada pengadilan dan diperiksa lagi seperti itu. Dan tentu setelah nanti itu masuk ke dalam pokok perkara dan Bapak memang nanti dipanggil dalam persidangan, tentu Bapak akan menyajikan apa yang perlu disajikan oleh Bapak sesuai dengan apa yang ditanyakan seperti itu. Dan setelah itu baru kita lihat nanti pembuktian lain. Ya, dari tadi Pak, dari tadi awal saya sudah sampaikan. Sebenarnya ini kan ada Bang Al-Katiri dan sebagainya. Tentu yang harus kita bahas ini sebenarnya adalah agendanya adalah apa sih kepalsuannya, kan gitu. Karena ketika kita berbicara ada orang mengatakan diduga melakukan fitnah dan penyemaran baik dengan menggunakan rekayasa ITE untuk memberikan pandangan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, itu sebenarnya yang harus dilihat. Jadi jangan dilari-larikan kemana-mana, kita harus lihat. Nggak gitu. Sebentar. Ini ada didakwa atau ada diduga seperti itu, maka tinggal dibuktikan. Supaya apa? Karena di dalam dakwaan sampaikan telah diberikan kesempatan oleh penyidik untuk membuktikan, tetapi tidak bisa membuktikan, sehingga masuklah ke persidangan, kan itu. Jadi saya tidak mau kita lari-lari, dan saya hargai saudara-saudaraku ini, ada Bang Al-Katiri dan teman-teman semuanya, saya hargai semua. Tetapi jangan publik dibikin bingung, karena selalu ini Pak Jokowi dengan Butiva, nggak ada. Ini negara saya ingin dengan Butiva. Sebentar. Butiva mengatakan Pak Jokowi itu adalah palsu, sajikan. Saya tanggapi dulu. Saya ingin meluruskan gini. Putusannya itu batal demi hukum. Ini begitu kan? batal demi hukum. Artinya dianggap tidak ada. betul. Dakwaan itu dianggap tidak ada. Dan artinya kalau mau lanjut lagi tuh perkara, dan membuat dakwaan baru. Saya tambahkan. Ya, karena batal demi hukum satu-satunya melalui perlawanan ke pengadilan tinggi, bukan diperbaiki. Surat dakwaan bukan. Itu kurang tepat. Lihat pasal 75 lah. Sebentar, saya nanggapi tadi. Silakan. Saya kan baca dakwaan, saya lawyernya. Bahkan saya koordinator di lawyer itu, dari 30 orang lawyer. Saya baca itu tidak ada berbicara gambar, tidak. Berbicara itu hanya penghasutan, berbicara bahwa itu penghinaan. Jadi di dalam itu tidak berbicara yang narasi seperti gambar itu. Memang Butiva tidak berbicara soal gambar-gambar itu. Butiva itu hanya fokus dengan keilmuannya, itu dengan foto. Itu dengan keilmuannya dia, itu dengan foto. Menurut dia, foto itu bukan foto Pak Jokowi. Dengan antara bentuknya, antara jarak mata, bukan yang bicara soal keseluruhan ijazah itu respon sama Roy Suryo. Sedangkan saya adalah pengajarnya dokter itu yang harus dibahas. Nah, tapi di dalam dakwaan tidak dibahas. Di dakwaan itu link yang berbeda dari 28 itu cuma 4. Yang Butiva. Yang lain itu link-link dari Egi Sujana, dari semua itu dibebankan pada Butiva.
Ya tidak bisa dong seperti itu. Itulah kenapa jaksa hakim menerima kita punya perlawanan. Gara-gara banyak hal-hal seperti itu gitu loh. Bukan hanya satu hal. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan cuplikan video yang cukup menarik dalam polemik perkara ijazah Jokowi. Hari ini kita melihat para tersangka lewat kuasa hukum mereka ya ada di depan penyidik Polda Metro Jaya, dan apa yang mereka sampaikan dalam hal kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini, pertama-tama bahwa bukti terbaru yang mereka temukan terhadap salinan-salinan ijazah Jokowi. Nah, jadi bukti kuat ini teman-teman yang nantinya mereka bawa di pengadilan dalam putusan pengadilan, dan tentu bukti-bukti ini yang mendorong pengadilan untuk bisa yang memahami dan bisa netral dan adil dalam pengungkapan dan menuntaskan kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari para tersangka ini dikabarkan bahwa yang mereka menilai bahwa ijazah asli dari mantan Presiden Joko Widodo ini tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa ditunjukkan. Artinya bahwa disampaikan oleh kuasa hukumnya, yaitu Bang Gafur Sangaji, menyatakan bahwa ketika bukti yang dimiliki oleh mantan Presiden Joko Widodo nantinya tidak bisa diperlihatkan, ya tentu semua hal ini akan gugur, karena memang ya laporan dari mantan Presiden Joko Widodo ini adalah ijazah asli. Saya ulang, adalah pencemaran nama baik dan fitnah terhadap ijazahnya yang dituding palsu. Ya, jadi sementara bukti dari ijazah tersebut tidak pernah dibuktikan ya apakah memang asli atau palsu. Hanya di penyidik Polda Metro Jaya yang tahu ya terkait dengan ini, karena mereka sudah menyita, katanya kabarnya begitu. Nah, jadi teman-teman, untuk lebih jelas ya, coba saya membacakan kepada kita satu persatu komentar di bawah ini. Ya, sebenarnya bagaimana tanggapan mereka setelah dari pihak para tersangka ini menemukan bukti ya bahwa ijazah Jokowi tidak bisa ditunjukkan dan tidak bisa diperlihatkan sampai saat ini. Itulah menjadi kesimpulan mereka. Ya, kita nggak tahu nantinya apakah di pengadilan akan ditunjukkan, akan diperlihatkan. Ya, hal ini yang kita tunggu. Ya, jadi negara harus berani menindak yang berbohong. Orang bohong masuk nomor penjara bohong, podok korupsi. Soalnya nimbul terus ya tanggung jawab dunia dan akhirat, dan ini makan aja susah. Ya, tuduh itu siapa? Penjara kamar 1x1 di depan mata, dan Bapak sudah siap-siap saja ya. Pemalsuan 7 turunan laporkan. Ya, Bapak dan anak ngibul rakyat dan menggunakan ijazah palsu harus diusut karena si raja ngibul itu ijazahnya belum matang kali. Nanti kalau udah matang baru ditunjukkan. Ya, jadi teman-teman, kita nggak tahu ya apakah ini menunggu matangnya dulu ijazah ini atau seperti apa. Yang dikabarkan bahwa netizen menyampaikan bahwa ya baru ditujukan ijazah ini nanti kalau sudah matang. Jadi kita nggak tahu ya, seperti kebingungan terkait dengan ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo. Dari tanggapan beberapa netizen ini, mereka menyampaikan bahwa ijazah itu tidak bisa ditujukan karena masih belum matang. Emang apakah ini buah durian sehingga ini ditunggu untuk matang dulu atau seperti apa ya? Nah, jadi penguasa harus bertindak cepat untuk mengatasi masalah ijazah palsu demi ya keselamatan bangsa dan negara. Allah, kebohongan diturunkan ke anak itu berat tanggung jawabnya, dan kebenaran dan kejujuran harus ditegakkan di NKRI ini, terlebih-lebih terkait dugaan penggunaan jasa palsu dan menduduki jabatan publik. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh netizen di sini sebenarnya bahwa ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo itu adalah ijazah mantan pejabat publik, yang mestinya ini harus ditunjukkan dan diperlihatkan kepada publik ketika suatu saat ini akan dimintakan. Terlepas dari anaknya Gibran Raka Buming Raka, ijazah yang
digunakan pada pemilu 2024 yang lalu. Ini juga dipersoalkan oleh salah satu warga negara Indonesia, yaitu Subhan Palak. Karena apa yang inti dari yang disampaikan, bahwa mereka menilai bahwa ijazah itu tidak memenuhi persyaratan. Artinya, ya, kalau tidak memenuhi persyaratan, ijazah tersebut adalah perlu ya dipertanyakan apakah ijazah penyetaraan ini tidak memenuhi persyaratan atau memang palsu, teman-teman. Ya, jadi maka dari itu bahwa memang ya penegakan hukum ini harus berani ya menegaskan keadilan dan berani untuk memastikan ijazah tersebut ya apakah memang asli atau palsu, teman-teman. Karena memang banyak sekali yang menduga ya ijazah mantan Presiden Joko Widodo, ijazah anaknya Gibran juga ikut menjadi sorotan. Bahkan dikabarkan, teman-teman, dari gugatan yang dilayangkan oleh bernama Subhan Palak ini semakin publik semakin semakin pengen tahu ya terhadap ijazah tersebut. Bahkan seorang pengacara yang cukup terkenal saat ini nyata melihat, yaitu Denny Indrayana, sampai melakukan sayembara. Dikabarkan ini sayembara ini untuk terbuka untuk umum. Jadi siapapun akan siapapun akan yang mampu ya dari persyaratan dari sayembara tersebut, maka akan mendapatkan uang sebesar ya 1,8 miliar tersebut. Nah, jadi dari 100 juta kemarin ya, karena memang ada yang menyumbang, hanya saja ini di privasi, teman-teman, ya yang mengirimkan tersebut. Ya, jadi tentu dalam hal ini bahwa memang kita lihat sebagai masyarakat awam bahwa sampai seperti itu ya yang dilakukan seorang Denny Indrayana ini, sampai melakukan berupa sayembara terhadap ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ya, jadi jelas, teman-teman, bahwa memang hal ini menjadi pertanyaan publik saat ini. Apakah dua-duanya tidak ada ijazah atau seperti apa? Berikan komentar Anda, teman-teman. Sampai ketemu di postingan.